Ibu udah punya anak dua loh bu, jangan ngaku jomblo bu. Astagfirullah. Selamat sore jomblo kekinian, jomblo ngenes ditinggal mantan. Jangan jadi beban pikiran, habis acara kita lamaran. Habis acara kita lamaran. Semua salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin di mana bu? Ini namanya apa ini? Mall apa ini? Festive? Oh itu ada tuh Festival. Festival Kota Karawang. Para gadisnya cantik dipandang. Demi eneng aku datang. Siapkah eneng aku pinang? Siapkah eneng aku pindah. Semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Karawang kota santri, bapak ibunya rajin mengaji. Apalagi para ukhti, bolehlah satu ku jadikan istri. Bolehlah satu ku jadikan istri. Semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Bu, ibu bahagia nggak bu? Yakin bahagia? Yakin bahagia? Karawang kota bahagia, gadis-gadisnya cantik jelita. Jika eneng bersedia, mari kita bangun rumah tangga. Mari kita bangun rumah tangga. Semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Dari tadi yang digombalin ibu-ibu mulai gadis-gadis mulu ya Gus ya. Dari tadi yang digodain gadis-gadis mulu, sekarang ibu-ibunya deh. Oi ibu yang pakai ungu. Mana yang pakai ungu ini? Ada yang pakai ungu? Wah gadis 45 ternyata. Oi ibu yang pakai ungu, aku mau bilang I love you.
Sungguh mati aku padamu, sampai mati ku tunggu jandamu. Sampai mati ku tunggu jandamu. Semua Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Kalau tadi yang pakai ungu nih, tapi kebanyakan tuh yang di belakang pakai coklat ternyata. Oi eneng yang pakai coklat, hati aku sungguh terpikat. Maukah eneng ku ajak akad, ku pinang kau dengan solawat. Ku pinang kau dengan solawat. Semua Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ibu, lanjut atau terus? Lanjut atau terus? Lanjut ya. Kalau tadi kami ngerayu ibu, yuk sekarang kita ngerayu Rasul yuk. Mudah-mudahan berkah rayuan kita sama Rasul, Rasul mau mengakui kita sebagai umatnya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti ibu kompak ya. Ketika nanti saya bilang apa, nanti ibu jawabnya Nabiullah Muhammad. Sekali lagi ibu fokus ya. Nanti ketika kami kasih kode apa, ibu jawab Nabiullah Muhammad. Apa? Nabiullah Muhammad. Oke, bareng-bareng siap ya. Nabi putra Abdullah. Siapa? Nabi kekasih Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi. Semua manusia yang ku cinta. Siapa? Manusia yang ku puja. Semua bersolawat. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul manusia idolaku. Siapa? Manusia pujaanku. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi
harap dapat bertemu siapa? Ku harap dapat syafaatmu semuanya. Manusia yang ku cinta siapa bu? Manusia yang ku puja semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu ini udah lemes apa masih semangat ini bu? Kok kelihatannya masih lemes-lemes semua ya? Masih lama bu bukanya bu ya? Kita sholatan bareng-bareng lagi ya. Ibu rindu dengan Rasul bu? Rindu enggak? Rindu. Bener rindu ya bu ya? Mudah-mudahan yang rindu kita juga nanti dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita lanjut lagi. Lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu, lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu, hanyalah dirimu yang kami rindu, hanyalah dirimu yang kami rindu. Ya bareng-bareng ibu. Ahmad ya Habibi, Habibi salam alaika. Habibi sekali lagi. Ahmad ya Habibi, Habibi salam alaika. Salawat untukmu sepanjang waktu, salawat padamu pengobat rindu, salawat untukmu sepanjang waktu, salawat padamu pengobat rindu, terimalah cintaku ya Rasulullah, terimalah cintaku ya Habibah
Semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi. Habibi salam, Habibi, salam alaika, Lembutnya sifatmu selembut salju. Mas, kenapa mas? Ini ada apa nih? Bang, ada apa ini bang? Kita lagi acara nih. Bang, sorry, bang. Bang. Naik aja, naik, coba, naik. Kacau, Pak. Naik. Kenapa bang? Gak boleh parkir di situ, gak boleh. Kita anak motor, biasanya kita nongkrong di sini ya. Gak ada kayak gitu. Gak boleh, ini sedang ada pengajian, lu lihat tuh pada pengajian. Ngaji kok di mall, ngaji di masjid bang di sana. Ngapain ngaji di mall? Astagfirullahaladzim. Majelis kita tuh ya bang, gua kasih tahu, majelis Ahbabur Rasul, majelis yang keren. Yang suka ngaji dimanapun berada, di mall kita ngaji, di luar negeri kita ngaji, luar pulau kita ngaji, di mana-mana kita ngaji. Dengar nih bang, setahu gue seumur hidup gue nggak ada majelis yang ngaji di mall. Ini majelis aneh banget, ngapain ngaji Ya di mall? ini, nih anak motor katro, tolong surakin. Anak motor katro nggak tahu kalau majelis kita tuh majelis keren. Coba majelis Ahbabur Rasul keren. Tuh. Ya kita bisa nongkrong di sini. Hari Sabtu bang, kita malam mingguan di sini biasa. Buan ini biasa nongkrong di sini. Ngapain ngaji itu Gak ada malam yang pernah larang-larang di sini. ngaji malam Jumat bang di masjid. Bro, Sabar bang, kita hadapi dengan kekuatan bang. iya, mereka katro. Lu emang bener-bener anak motor? Anak motor bang. Buktinya apa lu kalau anak motor? Ini lihat motor mahal. Oh, 60 iya, juta. motor mahal. 50 Tahu. juta, 40 juta. Ya, tahu. Ini motor mahal. Murah. Nih, Mana racing ini gua ya. tahu lu pada pasti minjem nih, ketahuan nih. Pasti Nggak motor ada, Bang. minjem. Kasih suratnya. Ada Coba. suratnya ini. Iya bang, ini motor asli mereka. Iya benar. Kita belum percaya. Bukti apa lagi yang menyebutkan Anda itu anak motor? Andai teman-teman semuanya, andai malaikat nanya, kamu anak siapa? Gua jawab, gua anak motor bukan anak mama. Gak ada anak mama di sini, anak motor kita. Pantesan mukanya kayak knalpot. Walaupun knalpot racing bang, racing. Iya. Nih bro, Iya. bro semua, bro anak Ya. motor. Majelis Ahbabur Rasul itu juga punya klub motor namanya Raider Ahbabur Rasul. Ada orang motor yang Ada ngaji. dong. Wih. Raider Ahbabur Rasul tuh anaknya tuh. Kalau pengen tahu, kita sambut musiknya Mas Arif. Kasih musiknya. Ada anak motor ngaji ada. Ada, kita Buset, kasih biasanya musiknya, kita kasih. Senang. Gak bisa kayak gitu. Anak motor kok rapi banget kayak kemana? Anak motor tuh rusuh bang kayak kita, nggak ada yang rapi-rapi gitu. Nih kita kasih musiknya nih, anak motor Ahbabur Rasul nih. Kita kasih musiknya bang, kasih musiknya. Musik Ahbabur Rasul, klub motor Ahbabur Rasul kasih bang. Ini anak motor Ahbabur Rasul nih, soleh nih, senggol dong ya. Nih
Selain kita punya Rider Ababu Rasul, kita juga punya lagu Rider Ababu Rasul. Sikat. Ayo tangannya di atas. Senggol tong. Tangannya di atas jamaah semua. Hari ini aku bahagia, suasana nyaman sekali. Tadi habis keliling-keliling kota bersama Habib Alwi. Tapi awas harus hati-hati, neng kono ke polisi. Habis maghrib kita minum kopi untuk menghangatkan diri. Cintai ketertiban, taati peraturan untuk keselamatan apa? Pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi kita saudara. Ababu Rasul Indonesia. Rider, Rider, Ababu Rasul. Reng teng 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 teng, reng teng 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 teng. Rider, Rider, Ababu Rasul. Reng teng 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 teng, reng teng 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 teng. Rider. Ayo tangannya di atas. Mana ada majelis keren kayak begini ya kan? Ada di majelis Ababu Rasul Hari- Indonesia. Hari ini aku bahagia, suasana nyaman sekali. Tadi habis keliling-keliling kota bersama Habib Alwi. Tapi awas harus hati-hati, neng kono akeh polisi. Habis maghrib kita minum kopi. Untuk apa? Untuk menghangatkan diri. Cintai ketertiban, taati peraturan untuk keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi kita saudara. Ababu Rasul Indonesia. Semua. Rider, Rider, Ababu Rasul. Reng teng 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 teng, reng teng 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 teng. Rider, Rider, Ababu Rasul. Reng teng 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 teng, reng teng 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 teng. Rider. Boleh minta tepuk tangan. Dahsyat kali ini. Biasa, Bang. Gimana lagunya? Keren banget ini sumpah. Masuk ini, masuk kita sefrekuensi di sini. Kita Udah sefrekuensi. satu server ya. Satu server kita. Boleh dong gabung dengan ini Majelis Ababu Rasul Indonesia. Nanti dulu, nanti dulu. Kita nggak terbiasa rapi bang, kita biasanya rusuh. Waduh. Gak ada rapi-rapi ya. Jadi anak motor itu apa namanya harus tetap tertib bang, nggak boleh bikin rusuh, Ya. nggak boleh bikin onar bang. Nggak seru itu ya. Seru kalau kayak gitu. Tetap aja bang, kita tuh tidak boleh rusuh, tidak boleh merusak bang, apalagi merusak anak orang. Setuju, nah itu setuju. Biarkan yang rusak hanya di gedung Senayan sana, biarkan yang rusak. Iya, Ampun, ampun, cocok ampun, itu, aduh. Tapi tetap bang, Kenapa? kita tuh anak motor, Iya. tetap harus apa? Cinta NKRI bang. Gimana cinta? Kamu tahu berita-berita yang beredar sekarang? Pajak dikorupsi, ya enggak Bu? Dikorupsi kan? Gimana kita mau cinta sama negara ini? Anak motor bayar pajak tiap tahun, kemana duitnya? Lewat jalannya, duduk. Hancur jalannya bang. Sabar Aduh. bang, sabar bang, kita tetap harus positif drinking bang.
Gimana King, ya? King. Susah. Aduh, maaf, puasa belum minum jadi lidahnya kepleset bang. Gimana bang? Jadi gimana itu kabungnya? Gak boleh ribut-ribut, gak boleh ribut-ribut. Gak boleh ribut-ribut. Iya. Kita itu anak motor, Iya. gak boleh ribut-ribut. Guru kita Iya. gak mengajarkan untuk ribut-ribut. Saya nggak pernah ngaji, nggak pernah diajarin bang. Gini nih anak motor katro kayak gini. Kurang gaul bang. Wah, kurang ngatur gimana? Katro, Kurang gaul lah. Bang, kalau boleh tahu gurunya siapa bang? Saya Chef Alwi guru kita Alwi dong. dong. Aduh. Ketahuan gak pernah nonton YouTube. Biasanya nontonnya radio. Motor mahal tapi nggak usah beli paketan. Norak. Ngomong-ngomong ribut, Bib. ribut. Bib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bib. Apaan sih ribut mulu dari tadi Ini kayaknya? Bib, mohon maaf Bib. Mas Agung Kaos sama anak rider pada anak-anak motor ribut mulu Bib. Katanya mau demo Bib. Demo. Punten Beb, pengen rusuh aja Beb. Bawaannya Beb, hawanya panas Beb. Ini harus kita tenangkan ini Beb. Aduh, ini saya dikasih kursi. Buat apa? Jual. Kan di mall jualan nih biasanya. Apa bikin stand kursi aja kita? Biar majelis kita cepat jadi gitu. Bisa jadi, tolong dicatat Pak RT. Itu kasih kek stand gratis buat saya. Iya Bib. Ini buat duduk nih. Silakan duduk Bib, silakan duduk. Anak-anak motor harus dapat penjelasan dari guru kita. Betul Bang, betul Bang. Iya, Supaya mereka anak Duduk motor deh sini deh, sini deh. Duduk deh. Ngariung. supaya Sini, mereka sini, tersesat sini, di jalan sini, yang sini. benar Bang. Iya, harus tersesat di jalan yang benar. Iya dari tadi diperhatikan. Puasa-puasa ribut aja. Nih, saya dengar barusan ya. Kok segala pengen demo. Kemudian juga ingin melawan. Mungkin. Prediksi saya kalian tuh cewek ya? Cowok Habib. Kecowok. Oh, kecowok. Kecewa. Kecewa kenapa sih? Kecewanya kenapa? Coba ingin tahu. Ini Habib dengan keadaan negara yang tidak menentu ini Habib. Seperti di berita-berita ini, aduh. Ada wakil rakyat, ternyata mewakilinya juragan bukan rakyat. Habib. Oh, gitu. Terus tadi ngomong-ngomong pajak segala. Iya ini Habib. Masa kita bayar pajak anaknya yang tukang pajak yang numpak Rubicon Habib. Kita numpaknya King. Jadi memang boleh kita kecewa. Boleh-boleh saja kita kecewa. Tapi kekecewaan kita jangan diapresiasikan dengan anarkis. Karena Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Dalam bernegara dan berbangsa, tidak semua putra-putri bangsa itu sama. Tidak semua manusia juga berkeinginan sama. Ada yang lurus-lurus saja, ada juga yang maunya bengkok. Ada yang lurus untuk diri sendiri, ada yang lurus juga untuk orang lain. Begitu pula ada yang bengkok untuk sendiri, tapi yang lebih parah, ada yang bengkok malah menyakitkan orang lain, merugikan bangsa dan negara. Namun demikian, di dalam kajian kami, di dalam usul fikih, tidak boleh kita menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran lagi. Karena kalau kita ingin menghilangkan kemungkaran dari negeri kita, tapi dengan kemungkaran lagi, dengan anarkis, dengan melawan pemerintah, maka yakin kerusakan akan tampak semakin luas di mana-mana. Tapi bagaimana dong cara kita ingin menyampaikan protes kita? Andai kita punya keluh kesah, ingin protes, ingin menyampaikan suara kita, semua ada cara yang indah, yang goalnya itu kebaikan dan kemaslahatan untuk kita bersama dan untuk seluruh bangsa kita. Rasul pernah mengatakan demikian, man kanat lahu nasihatan lidhi sultani, siapa yang memiliki nasihat yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya, apa yang harus dilakukan? Apakah dengan cara anarkis? Bukan. Falyakhudh biyadih, maka raih tangannya, dekati dulu, maksudnya kita rangkul mereka, cari jalur yang baik. Tsumma liyaqlu, kemudian cari ruang private,
buat diskusi, audiensi, seperti itu. Sampaikan yang menjadi masukan kita kepada mereka. Lantas bagaimana kalau mereka tidak menerima? Itu bukan kewajiban kita untuk membuat orang itu menerima nasihat ataupun masukan kita. Kita telah memberikan nasihat, kita telah memberikan sebuah saran yang baik untuk bangsa dan negara. Ketika mereka tidak menerima saran kita, tanggung jawab mereka dunia wal akhirah. Namun kita punya tanggung jawab pada bangsa dan negara berupa apa? Menjaga ketertiban, menjaga keamanan, kemaslahatan. Ada hak orang lain untuk berbahagia. Ini ngomong-ngomong, knalpotnya brong ya? Ya be, biar keren, treng teng 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 gitu. Waduh, seneng tuh, seneng. Suka yang berisik-berisik Habib. Ada, biasa. Nanti khawatirnya kalau berisik tuh ditangkap, ya. Kalau berisik tuh ditangkap. Tapi mudah-mudahan saat ini ada beberapa putra terbaik bangsa yang memang sedang berisik untuk apa? Untuk memperjuangkan keadilan di negeri kita. Kita doakan beberapa putra-putra terbaik bangsa yang walau oleh sebagian orang dipandang berisik, tapi ternyata berisiknya bukan berisik yang memekakkan telinga orang yang baik-baik, tapi mungkin berisiknya mengganggu ketentraman mafia-mafia yang maling di negeri kita. Kita doakan putra-putra terbaik bangsa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau urusan knalpot ini mana bisa dikategorikan sebagai orang yang memperjuangkan rakyat. Lah knalpot gak ada urusan. Yang ada orang sakit gigi malah tambah, mungkin sampai tugel untune. Ya. Nah kalau bisa nanti digantilah knalpotnya. Jangan sampai yang berisik-berisik gitu ya. Karena apa? Karena seorang mukmin tidak boleh mengganggu mukmin yang lain. Malah seharusnya kita harus saling menolong satu sama lain. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong sesamanya. Maka ini yang dilakukan oleh majelis kami. Kami senantiasa berupaya untuk bermanfaat, bermaslahat. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan malah memanfaatkan. Bukan apa? Bukan memanfaatkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Maka salah satu kemanfaatan Majelis Ahbab Rasul adalah memanfaatkan momen yang paling indah, di mana manajemen Galuh Mas, manajemen Festive Walk telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menunjukkan manfaatnya kita untuk bangsa dan negara. Kita sekarang ngaji di sini, yang umumnya katanya kalian itu biasanya malam minggu nongkrong-nongkrong di sini, bahkan ada yang mabok-mabok. Jangan, kita sekarang Ahbab Rasul nongkrongnya di sini insya Allah untuk kemaslahatan. Bahkan nanti kita siapkan menu berbuka gratis untuk jamaah yang hadir. Alhamdulillah, kalau ada. Kalau nggak ada, warung banyak berderet di sini. Ya, tinggal belanja saja. Ini kita haturkan terima kasih kepada manajemen yang saat ini, kepada seluruh pihak yang terkait. Sahabat-sahabatku, kenapa kok tadi teman-teman dari Rider Ahbab Rasul mengajak kita untuk tetap menjaga lingkungan, cinta kepada tanah air, jangan sampai membuat onar. Karena ada sebuah riwayat hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin, jika Rasulullah pulang dari suatu perjalanan luar kota, kemudian fanazara ila judranil madinati, ketika beliau melihat bangunan-bangunan terluar kota Madinah, jika beliau berada di atas kendaraannya berupa unta, maka Rasulullah akan mempercepat untanya, laju untanya untuk bisa sampai ke Madinah. Wa in kana ala dabbatin, jika Rasulullah berada pada kudanya, menunggang kuda, maka harrakaha, Rasulullah kemudian menggerak-gerakkan kudanya. Itu seperti film Zorro itu kan, oh begitu ya, diputar-putar. Saking apa? Min hubbiha, karena cintanya Rasul kepada Madinah. Tapi kalau jenengan gak usah freestyle, nanti malah ketiban lagi ya.
Masya Allah, wis pada bengap kayak kie. Tambah jelek mukanya dulu bro, Aduh. hati-hati. Ya. Jadi ternyata indah bagaimana tata cara Rasul membangun peradaban. Rasul membangun peradaban, merawat jagat. Jadi Rasul senantiasa ketika terjadi peperangan maju ke medan tempur pun bukan untuk memaksakan kehendak, karena Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi orang lain untuk memegang agama kami Islam ini. Yang mau Islam silahkan Islam, yang mau beriman mari kita beriman bersama. Andai pun mereka tidak mau beriman dan tidak mau menjadi seorang muslim, kalian tetap saudara kami dalam kemanusiaan, kalian tetap saudara kami sebangsa dan setanah air. Menjadi ahbabur Rasul, menjadi seorang muslim yang kafah, maka jadilah manusia yang bermanfaat dan jaga, rawat jagat kita, harus kita jaga. Karena apa? Terlebih kita tinggal di Indonesia, makan dan minum dari sumberan alam Indonesia, mungkin kita wafat pun di Indonesia, dikuburkan di Indonesia, maka jagalah alam Indonesia. Saya mencintai kalian semua. Teruslah berupaya menjadi putra putri terbaik bangsa. Tidak ada kata terlambat. Kita jaga negeri kita. Bersama kami merawat bumi. Mainkan bro. Jika satu abad lamanya engkau Nahdlatul Ulama, jadi penjaga negeri dan seluruh dunia. Dari Sayyid Ali, Habib Nurul Mahmud Akbari, seluruh kami siap menjaga NKRI. Semuanya! Mari, mari, ayo mari bersama kami, Nahdlatul Ulama, bersama kami menjaga bumi. Mari, mari, ayo mari bersama kami, Nahdlatul Ulama, bersama kami merawat bumi.
Nahdlatul Ulama bersama kami menjaga negeri. Mari, mari, ayo mari bersama kami. Nahdlatul Ulama bersama kami merawat bumi. Mari, mari, semua tangan di atas. Bersama kami. Nahdlatul Ulama bersama kami merawat negeri. Mari, mari, ayo mari bersama kami. Nahdlatul Ulama bersama kami merawat bumi. Aplaus. NU kita semua. Aplaus untuk kita semua. Ayah dan bunda, juga kakak dan adikku sekalian yang dirahmati Allah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saat ini menyaksikan gelaran yang begitu keren dari teman-teman Ahbabur Rasul. Luar biasa. Panggilan jiwa mereka terhadap bangsa dan negara. Kecintaan mereka kepada negeri ini ditunjukkan dengan ekspresi yang bernilai tinggi, dengan seni yang memiliki nilai-nilai yang bermanfaat. Islam tidak melarang tentang seni. Bahkan di zaman Rasul, di Masjid Nabi, para sahabat Habasyi, annal habasyata yal'abuna fi masjidin Nabi. Para sahabat Nabi melakukan sebuah permainan di dalam Masjid Nabi, yadribuna biddufi, mereka menabuh-nabuh rebana seperti ini. Wayan syudu, dan mereka juga bersyair, bernasyid di dalam masjid. Di antara mereka juga tazfanu aitar kusu, ada yang melakukan tarian-tarian ringan dengan tarian peperangan. Kemudian di sekeliling mereka wa indahum nisaun wal atfalu, ada kaum wanita yang menyaksikan, ada anak-anak kecil juga yang ikut menyaksikan, persis seperti ini kurang lebih. Lalu Rasulullah menyaksikan itu di lawang pintu beliau yang mengkonektingkan antara rumahnya dengan masjid. Lalu kemudian Rasul memanggil istrinya, bertanya kepada istrinya, yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang ada di dalam rumah, ya Humairah, atuhibbina an tanzuri ilaihim, wahai istriku yang kemerahan pipinya. Tersipu malulah Sayyidah Aisyah jika dipanggil seperti itu. Inilah adabnya Rasulullah kepada seorang istri. Sahabatku, bagi anda yang menjadi pak suami, maka perlakukanlah istri dan anak-anak kalian, keluarga kalian dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta. Panggil mereka dengan nama-nama yang indah, dengan sebutan dengan penuh kasih sayang, seperti Rasul memanggil istrinya, ya Humairah, atuhibbina an tanzuri ilaihim, apakah engkau suka menyaksikan permainan mereka? Maka fakultu, kata Sayyidah Aisyah, aku menjawab, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka kemudian kata Sayyidah Aisyah, aku berdiri di hadapan Rasul, kemudian ku peluk Rasul dari belakang, ku simpan daguku di pundak Rasul, ku tempelkan pipiku di pipi Rasul. Seperti itu sikap keluarga Rasul, begitu indah dalam cinta, mesra. Tapi bukan untuk selfie dibuat status, tidak, tapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Lalu kemudian muncul sekarang orang-orang yang justru seringkali menyalah-nyalahkan. Musik secara total diharamkan, padahal tidak. Kreativitas seperti ini kreativitas yang mengandung nilai-nilai yang indah, nilai dakwah, kemudian juga nilai pujian kepada Rasul. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk berhati-hati dalam mencari guru dan mencari pengajian. Maka kita lihat anak-anak kita yang hadir, yang tadi tampil bersama, mereka anak-anak yang diselamatkan oleh Allah
mudah-mudahan akan menjadi generasi penerus bangsa, para pemimpin bangsa yang akan membawa nilai-nilai kedamaian dan nilai-nilai cinta. Mereka dididik di Ahbabur Rasul untuk apa? Menjadi calon pemimpin masa depan yang tangguh tapi juga beriman serta berakhlak mulia. Mari titipkan anak-anak kita di tempat-tempat yang memang mengajarkan tentang akhlak, budi pekerti yang luhur, ngajinya yang benar, begitu kan? Juga cinta kepada tanah air. Titipkan anak-anak kita di Ahbabur Rasul Indonesia, juga di lembaga-lembaga Ahlus Sunnah yang lainnya, sehingga tidak sampai salah anak-anak kita. Terlebih banyak sekarang karena salah pengajian, karena salah guru, malah justru menjadi teroris. Sekitar 3 hari yang lalu, di salah satu tempat di Nusantara di Indonesia, tepatnya di Sumatera Selatan, di Banyu Asin, ada seorang anak yang membantai ibunya sampai wafat. Ibunya sedang bertadarus Al-Quran di masjid, sedang tadarusan, oleh anaknya dibunuh menggunakan pedang 3 hari yang lalu. Setelah ditangkap, pada saat akan ditangkap pun dia berupaya untuk membunuh ayahnya, hanya terkena leher ayahnya, tapi ayahnya masih selamat. Juga dia melukai penegak hukum yang akan menangkapnya. Ketika diinterogasi, ditanya kenapa sebabnya kamu melakukan itu. Di antaranya ketika membunuh ibunya, alasannya karena ibunya melakukan tadarus Al-Quran, dan itu perbuatan yang sesat dan boleh dibunuh ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sekitar beberapa tahun yang lalu di wilayah Perumnas ini juga ada 2 orang tua yang datang kepada saya, ke rumah saya, meminta tolong karena anaknya yang sudah dewasa, laki-laki, masuk ikut kajian-kajian tapi salah dan menganggap orang tuanya kafir, padahal orang tuanya muslim yang baik. Akan membunuh ibunya tapi hanya terkena pipinya saja. Pipinya sang ibu terluka, bercocoran darah. Datanglah ke rumah saya minta tolong, dan saya coba datangi rumahnya. Kemudian terjadi dialog. Ternyata memang ajaran-ajarannya, ideologinya bukan ideologi Islam yang rahmatan lil alamin, bukan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ideologi yang selalu menebarkan kebencian, selalu menebarkan teror, selalu suuzon kepada orang lain. Maka jika kita menemukan kajian seperti itu, jangan diikuti, tapi kita ikuti saja para ulama-ulama yang memegang sanad ilmu. Kenapa demikian? Kita berharap anak-anak kita kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Di antara syafaat yang akan kita terima di akhirat, di antaranya jika kita punya anak-anak yang soleh dan solehah. Contohnya, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka ulbisa walidahu tajan min nurin. Kedua orang tuanya kelak akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Ini keuntungan jika anak-anak kita benar mempelajari Al-Qur'annya serta mengamalkan isi kandungannya, bukan hanya hafalan saja. Karena sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang hanya menonjolkan hafalan Quran, tapi ternyata tidak mempelajari substansi atau isi kandungan Al-Quran, sehingga mengakibatkan mereka sombong dengan hafalannya, terlebih salah tafsir. Maka ayah dan bunda sekalian, kita titipkan anak-anak kita kepada para ulama yang memegang sanad ilmu yang bersambung hingga Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu menebarkan cinta. Rasul itu penyayang, bahkan bukan hanya kepada orang muslim. Dengan orang non muslim saja Rasulullah baik-baik saja. Bahkan Rasul memiliki seorang pembantu Yahudi. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, Rasul punya seorang pembantu Yahudi, ternyata sakit. Ketika sakit, dia tidak masuk kerja, terbaring lemah di rumahnya. Datanglah malak Jibril kepada Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya pemuda yang biasa membantu engkau yang Yahudi itu
sekarang sedang terbaring lemah, dia sedang sakit, namun sebentar lagi ajalnya akan tiba menjemput dia. Selama ini dia, pemuda Yahudi itu, menjadi pembantu di rumahmu, senantiasa menolong engkau ya Rasulullah dalam kebutuhan-kebutuhan keseharianmu. Jika engkau menyayanginya, maka berjuanglah untuk menyelamatkan dia. Rasulullah kemudian pergi ke rumah pemuda Yahudi tersebut, menjenguknya. Lantas dipersilahkan oleh orang tuanya duduk di samping sang pemuda. Si ayah duduk di samping kirinya si pemuda tersebut yang sudah terbujur di tempat tidur. Lalu Rasulullah dengan senyuman dia berkata, "Ya bunayya, wahai anakku yang kusayang, ittabi'ni atau aslim, wahai anakku yang kusayang, ikutilah aku." Kalimat Rasul ya bunayya, kepada orang non muslim Rasul mengatakan ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Ini contoh akhlak yang begitu indah. Ikutilah aku. Lantas si pemuda itu kemudian menengok ke arah ayahnya. Ayahnya tahu persis bagaimana Rasulullah, walaupun dia belum Islam, si ayah ini tahu bagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang penuh cinta kasih. Lantas sang ayah memberikan kode kepada si anak, ittabi Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad. Maka kembali si anak itu memandang wajah Rasulullah yang indah seraya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu Rasulullah mentalkin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diikuti oleh anak tersebut. Lantas Rasulullah pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, karena tidak jauh dari rumahnya, Rasul berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Dikabarkan tidak lama dari selang waktu itu pemuda tersebut wafat. Rasulullah hanya menawarkan, Rasulullah tidak memaksakan. Jadi kalau ada orang zaman sekarang memaksakan kehendak, memaksakan ideologinya, yang bahkan mereka merasa paling benar dan merasa paling memiliki surga, maka dapat kita waspadai, jangan-jangan mereka ini panitia kiamat. Karena banyak orang sekarang seolah-olah ingin segera kiamat, padahal kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, kita senantiasa berupaya untuk merawat jagat, bahkan menjadi payung dan perisai dunia. Bagaimana kita bisa menjadi payung dan perisai dunia? Rasulullah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man qala la ilaha illallah, atau la taqumus sa'atu hatta yuqala fi wajhil ardi hatta la yuqala fi wajhil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan berani datang selama di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir Allah, 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 Allah. Namun sekarang banyak orang yang menyalahkan zikir-zikir ini. Pada zikir ini bersambung sanadnya sampai Rasulullah. Itulah zikir ahlut thariqah al-mu'tabarah. Maka di Nahdlatul Ulama ada sebuah wadah yang mewadahi semua pengamal zikir dan ahli thariqah tersebut, Jam'iyah ahlut thariqah al-mu'tabarah, yang rais amnya, pimpinannya adalah zuriyah Rasul yang begitu cinta kepada tanah air, Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Al-Habib Muhammad Lutfi adalah sosok orang tua yang indah, patut dicontoh bagi kita anak-anak muda. Bagaimana keteguhan dalam akidah, juga bagaimana kecintaan kepada bangsa dan negara. Demikian juga mursyid kami Maulana Syekh Syam Al-Qabbani. Walau beliau saat ini aslinya beliau dari Libanon, tapi saat ini beliau tinggal di negeri Paman Sam, tapi tidak pernah Maulana Syekh Hisham mengajak murid-muridnya untuk memberontak kepada pemerintah Amerika. Tidak pernah. Bahkan Maulana Syekh Hisham begitu dihormati oleh presiden-presiden di Amerika. Dari mulai dulu sampai sekarang mereka menghormati Maulana Syekh Hisham. Karena apa? Ajarannya
Ada nabi seperti itu. Kalian anggap tidak berilmu, ya sepuasmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti, di hati kami ada baginda Nabi. Jika kita mempelajari sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu penuh cinta, dan Islam ini adalah harapan. Islam selalu memberikan optimisme, mengajarkan kita selalu husnuzon kepada Allah dan juga kepada sesama. Jangan pernah kita apatis, putus asa jika selama ini kita masih banyak bergelimang dosa. Dan jangan pula kita menjadi sombong karena kita banyak beramal soleh ataupun beribadah. Kenapa demikian? Ada sebuah hikayat, sebuah riwayat, bahkan ini disampaikan di dalam kitab-kitab tafsir. Ada dua saudara, adik dan kakak, yang tinggal di rumah susun. Adiknya tinggal di bawah dan dia seorang pemabuk, sedangkan kakaknya tinggal di loteng atas. Dia seorang ahli ibadah. Yang kakaknya ibadah terus, sedangkan adiknya itu mabuk saja. Sampai suatu ketika dalam kondisi yang mabuk si adiknya, sampai-sampai itu gelosoran. Adiknya itu sampai gelosoran, sampai kencing, pipis di pakaiannya. Mabuk benar, mabuk berat. Sampai gelosor, sampai nyengklet, sampai nyangsang di pinggiran lemari. Tapi si kakak berada di atas, ahli ibadah dan terus menerus ibadah. Dilalaknya si kakak ini ternyata digoda oleh setan. Jadi setan itu tidak selalu menggoda agar kita jauh daripada ibadah, tidak.
Jadi ada kalanya setan itu juga menggoda kita untuk terus ibadah, tapi akan dihembuskan ajakan untuk sombong. Dia akan menghasut kita supaya kita sombong dengan ibadah kita, dengan hafalan kita atau apapun itu. Si kakak dihasut oleh setan. Nih, kamu sudah sangat banyak ibadahnya. Gak apa-apa deh. Kalau bahasa wong Jawa, setel kendok bae. Setel kendok bae lah. Agak slow down dikit. Kata iblis merayu kepada si ahli ibadah. Sesekali boleh dong kamu gabung sama adikmu. Kamu kan penasaran, selama ini kenapa sih kok agama melarang-larang khamr dan kamu menjauhinya? Kamu kan belum tahu bagaimana khamr itu. Bisa jadi sebetulnya enak, kamu aja nggak tahu. Kata iblis kepada si ahli ibadah, si kakaknya. Kemudian terbesit, karena kata si iblis, nggak apa-apa sesekali, coba sekali aja supaya kamu tahu. Nanti kan kamu tahu bagaimana, kenapa kok agama ini melarang. Oh mungkin karena ini, karena demikian, buruknya demikian. Kamu harus tahu dulu, uji coba dulu. Toh kamu mah ahli ibadah. Nanti kamu tinggal tobat sama Gusti Allah, Allah Ta'ala pasti akan mengampuni kamu. Tenang, kamu sudah tahu caranya tobat kok. Kata iblis, kamu sudah tahu caranya tobat. Terbesit di dalam hati si kakak. Iya juga ya, nggak apa-apa kali, cuma sekali doang sehari ini, nggak usah banyak-banyak, dikit pengen tahu kenapa si agama itu melarang khamr, melarang miras. Akhirnya terbesit si kakak ingin turun, ingin minta kepada si adiknya, ingin gabung gitu loh. Tapi ketika di waktu yang sama, sang adik dalam keadaan yang terkapar, yang mabuk berat, dan dia punya kekhawatiran bahwa ajalnya akan mendekat kepadanya. Jangan-jangan aku nih mati dalam keadaan sambil mabuk nih. Ya Allah, dia dalam keadaan yang sudah lemah, dalam keadaan lemah. Kemudian dia berkata, ya Allah, andai Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk taubat. Kok saya ini begini-begini terus dari dulu sampai sekarang. Saya takut ya Allah, jika saya mati dalam keadaan seperti ini, maksiat terus. Bok panjenengan Gusti Allah bisa memberikan saya rasa nikmat ibadah walau sebentar saja ya Allah, walau sebentar saja. Saya minta berikan saya nikmat ibadah lebih-lebih dibandingkan kau telah memberikan nikmat kepadaku dengan mabuk-mabuk seperti ini ya Allah. Ya Allah, berikan aku kesempatan. Kata si adik nih yang sedang mabuk, kondisinya mabuk. Kemudian si adik naik tangga, si kakak turun dari lantai 2, dari atas pokoknya. Dilalahnya si kakak terpeleset, sampai menubruk sang adik yang sedang lunglai mabuk tapi berusaha untuk datang ke kakaknya, ingin dibimbing untuk ibadah. Si kakak mau turun, mau ikutan belajar mabuk. Terpeleset si kakak, menubruk adiknya, dua-duanya terjatuh, kemudian kondisinya wafat dua-duanya. Yang satu wafat si kakak, niatnya ingin maksiat, yang adiknya walaupun dia ahli maksiat, saat itu dia telah berupaya, berlari, berupaya melangkah menuju pertaubatan kepada Allah, maka alhasil husnul khotimah. Tapi kakaknya naudzubillah, wafatnya sedang berniat menuju kemaksiatan. Tapi semoga Allah mengampuni. Karena apa? Karena dia belum sempat melakukan maksiat, tapi sudah niat saat itu merupakan keburukan. Sahabatku, jangan pernah kita menjustifikasi orang lain. Jangan pernah menilai maghrib, ya. Jangan pernah menilai maghrib sebelum tiba. Dan jangan dulu buka sebelum maghrib tiba. Jangan menjustifikasi orang lain. Maka kita buktikan di sini, kita tidak anti dengan peradaban, kita tidak anti dengan saudara-saudara kita yang belum seiman, karena mereka adalah saudara di dalam kemanusiaan, mereka saudara sebangsa senanah air. Kita tidak pernah menolak
bergaul dengan orang-orang yang saat ini masih jauh dari Gusti Allah. Kita senantiasa membuka tangan untuk merangkul mereka, karena kita bukan Tuhan, kita adalah hamba Tuhan yang ingin dicatat sebagai hamba yang bermanfaat, menyampaikan nilai-nilai cinta Tuhan. Indahnya cinta Rasulullah SAW, Rasul senantiasa menebarkan cinta dan memberikan motivasi untuk seluruh manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah Allah. Adik-adik di sini, di bawah, di depan, menghadap ke sana. Semua Di bawah, di sini. Subhanallah. Hadap ke sana, menghadap ke sana. ilaha illallah. Allah ya Allah. Rabbi inni ya da sifatil aliyah, qaimun bil hina uridu atiyah. Allah 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Subhanallah, ya semua. Wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah Allah, Allah, Ya Allah. as-subhu bada min tal'atihi wal lailu naja bi wafratihi. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu naja bi wafratihi. Allah 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 Bital'atihi wal lailu dajah biwafratihi. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu dajah wafratihi. Allah هدي الأمم بشريعته كنز الكرام مولى النعم. هدي الأمم بشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل الأعراب في خدمته الله 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 يا الله 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 يا الله. الصبح بدا بطلعته
والليل دجى الصبح بدا من طلعته والليل دجى Aplaus untuk anak-anak kita sekalian. Tadi sempat kita mungkin suudzon, seolah-olah Allah tidak mendukung kita. Sempat turun hujan tadi kan? Saya punya keyakinan Allah cuma ingin memberikan kesejukan kepada Anda sekalian, orang-orang yang merindukan Allah dan Rasulnya. Betul tidak? Allah itu baik apa tidak? Pasti baik. Allah itu baik, betul? Allah itu cinta, betul? Anda sekalian cinta Allah, cinta Rasulullah. Jadi saya tawassul kepada Rasulullah. Saya bertawassul, kalau dulu sahabat Umar bertawassul minta hujan, tadi saya bertawassul, ya Allah, mereka ini orang-orang yang mencintaimu, yang merindukan Rasulmu, cuma ingin diberikan kesempatan bersolawat bersama, hanya ingin diberikan kesempatan untuk menunjukkan cintanya kepada Engkau dan kepada Rasulmu, ya Allah. Maka berikanlah kecerahan, sejukkan alam Karawang saat ini. Alhamdulillah. Maka terbukti Allah mengijabah dan Allah memberikan kesejukan kepada kita tanpa kita mengcancel acara ini. Berarti Allah ridho. Rasulullah juga cinta. Jika kita mencintai Rasul, kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ketika itu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, syariat Islam ini begitu banyak, tidak banyak yang bisa kuhafalkan, tidak banyak yang bisa kuamalkan, tapi aku punya bekal berupa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalimat itulah muncul, kata Rasul, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Rindu kepada Rasulullah? Rindu kepada Rasul? Kalau ada Rasulullah di depan kita, mau bilang apa? Aku sayang sama Rasulullah. Kalau ada Rasulullah di depan kita, mau bilang apa? Minta doanya. Minta doanya, betul, betul. Dulu para sahabat minta doa kepada Rasul. Kemudian mau bilang apa kalau ada Rasulullah di depan kita? Minta syafaat. Minta syafaat. Ya Allah, alhamdulillah. Mau apa? Kalau ketemu dengan Rasulullah mau bilang apa? Minta syafaat. Anak kecil saja tahu tentang syafaat. Masa orang dewasa tidak paham tentang syafaat, apalagi anti dengan syafaat. Rindu kita menentukan bagaimana akhir hayat kita. Siapa yang dirindukan? Pemilik dunia ataukah pemilik akhirat? مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثله
خديك يا واسع العينين أحلى ابتسامة بأبدى علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراك berharap memandangmu ya Rasulullah وفرح بنداك sehingga membuatku bahagia dengan memandangmu. طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم Rindu. Sungguh aku tergila-gila. Sungguh kami tergila-gila kepadamu ya Mustafa. مكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله Ya Rasulullah, saksikan kami yang hadir saat ini adalah orang-orang yang merindukan Engkau. Bahkan keindahan yang kami tunggu adalah di saat ajal menjemput kami. Engkaulah yang akan menjemput kami. Di saat kematian tiba, kegentingan menghampiri setiap manusia, di mana malakul maut dengan tampang yang menyeramkan akan datang kepada setiap insan. Namun jika manusia di saat ajal menjemputnya, bukan hanya malakul maut yang datang mengambil nyawa, namun Rasulullah yang ada dengan senyumannya memandang kepada manusia tersebut, maka niscaya rasa ngeri atas wajah sang Israel akan tertepis dengan indah sinar memancar dari sang Rasul. Beberapa hari yang lalu, salah satu orang tua kita, jamaah aktif Ahbabur Rasul, telah dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indah. Ayah dari guru Sri Kandi, dalam kondisi tidak sakit, melaksanakan sahur, niat saum, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Selepas itu beliau melaksanakan zikir bersama imam. Di saat zikir itulah, dalam duduknya Rasulullah menjemput, menemani malak Israel dalam keindahan cinta, kerinduannya. Si ayah ini berjumpa dengan Rasul SAW. Yang kita harapkan seperti itu. Rasul berkata, man jaa ajaluhu fi talabil ilmi laqiyani. Siapa yang ajalnya datang di saat ia terus-menerus istiqamah mencari ilmu kepada ulama yang saleh, maka aku yang akan menjemput ruhnya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana akhir hayat saya, tapi kita punya harapan. Kita wafat, yang menjemput ruh kita adalah Rasulullah. Dan kita punya harapan, jika kelak di antara kita ada yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah, maka nanti akan ada yang merindukan teman-temannya ketika di dunia kita berjuang bersama. Kita sholat bersama, kita umrah bersama di Ahbabur Rasul, kita hajian bersama di Ahbabur Rasul, kita ngaji bersama di Ahbabur Rasul, kita berderma bersama, bersodakoh bersama, bermanfaat untuk umat. Di Ahbabur Rasul ini kita bersama-sama
berjuang dalam dakwah bersama. Nanti akan ada, kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, orang mukmin yang lebih dulu masuk surga, mereka akan rindu kepada teman-temannya. Ya Rabbana, adkhaltana ilal jannati wa adkhaltahum ilan nar. Kau masukkan kami ke dalam surga, namun kau masukkan teman-teman kami seperjuangan di dunia yang bersama-sama berdakwah di Ahbabur Rasul. Tapi mudah-mudahan jemaah Ahbabur Rasul tidak ada yang masuk neraka, amin. Teman-teman kami yang di dunia bersama berjuang, kau masukkan mereka ke dalam neraka. Kami rindu ya Allah, kami rindu mereka, rindu mencari temannya. Lantas Allah kemudian berkata, idhabu ilan nar, pergilah kalian ke neraka, akhrijuhum man araftum minhum. Sekarang keluarkan teman-teman yang kalian kenal yang saat ini masih ada di dalam neraka, angkat mereka, masukkan mereka ke dalam surga, bawa oleh kalian, kata Allah. Maka orang ini berbondong-bondong, orang ini pergi masuk ke dalam neraka, tapi dengan izin Allah tidak merasakan panas karena mereka ahli surga, namun diizinkan ke neraka untuk mencari teman-temannya yang ketika di festive walk ternyata pernah duduk bersama, ketika dakwah ternyata di Ahbabur Rasul pernah ikut bantu-bantu dakwah bersama, ketika berderma bermanfaat untuk sesama di Ahbabur Rasul, ikut seraya menjadi relawan di Ahbabur Rasul, maka nanti akan ada yang menyelamatkan teman-temannya, dimasukkan ke dalam surga. Dia laporan kepada Allah, ya Allah, telah kami masukkan ke dalam surga. Kata Allah, pergi lagi, cari lagi di antara teman-teman kalian yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar koin dirham, dicari lagi, ditemukan teman-temannya, dimasukkan ke dalam surga. Sudah ya Allah, kami sudah masukkan ke dalam surga. Kata Allah, cari lagi teman-teman kalian yang masih memiliki keimanan walau setengah koin dirham besarnya, maka dicari lagi walau agak sulit, tapi kemudian ditemukan teman-temannya, diambil, dimasukkan ke dalam surga. Lantas ia berkata kepada Allah, ya Rabbi, kami sudah masukkan, sudah ambil teman-teman kami ke dalam surga. Kata Allah, cari lagi yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar butiran pasir. Semoga di antara kita, walau iman tak sempurna, walau cinta tak tersampaikan menuju pada yang kita cintai, semoga setitik dari cinta dan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penyebab di antara kita satu sama lain akan memberikan syafaat dan menerima syafaat. Maka diambillah teman-teman yang hanya memiliki keimanan sebesar butiran pasir. Inilah fadilahnya kita berjuang bersama di dunia. Manfaatkan sisa kehidupan kita, jangan menyia-nyiakannya, karena al-mautu kana baghtatan, kematian itu mendadak. Kita tidak tahu kematian seperti apa kondisi kita dalam keadaan mati kita. Tapi ada satu keterangan, seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Maka mari bersama Ahbabur Rasul kita istiqomahkan diri kita di dalam nilai-nilai cinta dan ketakwaan, nilai-nilai manfaat. Saya Al-Faqir Syekh Alwi Ba'dawi bukan orang yang sempurna, bukan orang yang bisa mengetahui tentang akhir hayat saya. Saya tak tahu bagaimana akhir hayat. Saya sebelum undur diri, mohon didoakan saya bersama keluarga besar Ahbabur Rasul dan seluruh dzurriyyah serta seluruh tim Ahbabur Rasul yang berjibaku sejak seminggu lamanya mereka mempersiapkan ini, 1 pekan lamanya mereka mempersiapkan dakwah cinta ini. Semoga kami semua mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di surganya Allah. Sampai jumpa pada majelisnya cinta, majelis yang penuh dengan keberkahan. Mari berkumpul bersama kami di Ahbabur Rasul untuk memperbaiki pribadi kita. Kita bukan orang yang baik, tapi tetap optimis. Yang penting niat kita ingin menjadi lebih baik, walau kita bukan orang yang baik. Semoga Allah catat niat kita dan Allah tetapkan akhir hayat kita sebagai orang yang baik. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaik. Wassalamu
sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada guru kita Sayyid Chef Alwi yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat dari beliau bisa masuk ke relung hati kita yang paling dalam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita bisa mengaji tanpa kita memandang siapapun itu. Tanpa kita memandang latar belakang mereka dari geng motor, dari teman-teman jalanan, kita wajib ngaji bersama-sama. Betul Bang. Ya. Baik, terakhir dari kami ucapkan terima kasih kepada segenap jamaah yang hadir pada Ngaji di Mall di Festiwalk Karawang. Terima kasih kepada seluruh manajemen Festiwalk KCP, manajemen Ahbabur Rasul, tim Hadroh Ahbabur Rasul, tim dakwah Ahbabur Rasul, tim kreatif Ahbabur Rasul, tim sound Ahbabur Rasul. Kepada seluruh jamaah, hati-hati di jalan. Sampai berjumpa lagi tahun depan di Ngaji di Mall bareng Ahbabur Rasul Indonesia. Terakhir, persembahan yang sangat spesial. Yuk kita sambut Hadroh terbaik Indonesia.